Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga duduk barengnya kita di majlis ilmu ini menjadi tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa dikehendaki kebaikan oleh Allah. Kita adalah hamba Allah yang dituliskan fi lauhim mahfuz menjadi hamba yang istiqamah, hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqin azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Subhanallah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, peringatan, berilah nasihat. Sungguhnya peringatan ataupun nasihat itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Maka alhamdulillah duduk barengnya kita di majlis ilmu ini tidak lain tidak bukan tujuannya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam ilmu Allah ini di dalamnya mengandung nasihat-nasihat ilahiyah, yang mana ketika kita betul-betul sungguh mendengarkan, sungguh merenungi, dan sungguh-sungguh belajar untuk bisa mengamalkan, maka insya Allah kita tergolong di sisi Allah sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berarti kita dalam pandangan Allah adalah betul-betul menjadi hamba yang beriman. Karena disebutkan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan, berilah nasihat. Subhanallah, karena sungguhnya peringatan ataupun nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika kita duduk di majlis ilmu seperti halnya pada waktu ini, subhanallah, kita mendengarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita dengarkan, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari. Subhanallah, maka insya Allah kita tergolong di sisi Allah menjadi hamba yang betul-betul beriman. Karena fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ketika kita betul-betul beriman, maka otomatis kita akan bisa mengambil faedah, mengambil manfaat daripada nasihat-nasihat ilahiyah yang kita dengarkan. Subhanallah. Seperti halnya dalam ayat lain Allah pun juga menjelaskan, subhanallah, hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya mafhum mukhalafahnya, subhanallah, ketika kita tidak bisa mengambil petunjuk, mengambil hidayah daripada Al-Quran, maka artinya kita belum tergolong menjadi hamba yang bertakwa. Karena sudah paten ini janji Allah, penjelasan yang Allah berikan, yang Allah sebutkan hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Otomatis secara tidak langsung ketika kita sudah distatuskan oleh Allah menjadi muttaqin, hamba yang bertakwa, maka sedikit banyaknya kita akan bisa mengambil faidah, manfaat, petunjuk daripada Al-Quran. Allahumma ja'alna minhum. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan, tepatnya di dalam surah Fatir, subhanallah, ayat 28,
yang mana ayat ini biasa kita jadikan hujjah terkait penjelasan hakikat daripada makna orang alim, hakikat daripada makna ulama. Subhanallah, yang kita tahu bahwa ulama ataupun orang-orang alim ialah mereka yang punya banyak ilmu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Namun dalam kacamata Gusti Allah Ta'ala, Allah dat yang maha agung, dat yang maha mengetahui, innahu ya'lamus sirra wa akhfa, yang mengetahui dari yang terrahasia maupun yang sangat amat tersembunyi. Gusti Allah tahu. Huwa a'lamu biman yattaqa, siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling spesial daripada hamba-hamba Allah di sisinya itu. Subhanallah, dijelaskan dalam surah Fatir ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innana yakhshallaha min ibadihil ulama, sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Hanyalah ulama yang memiliki rasa takut, khasyah kepada Gusti Allah Ta'ala. Subhanallah, di sini Al-Fakir subhanallah kutip penjelasan dari tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Subhanallah, Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur mendefinisikan ulama dengan arti sebagai berikut, bahwasanya ulama adalah orang-orang yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan syariatnya, lalu pengetahuannya itu menghasilkan khasyah. Yakhsha Allah, innama yakhsha Allah, itu terambil daripada akar kata khasyah yang artinya takut. Subhanallah, pengetahuan seperti itulah merupakan ciri ilmu yang bermanfaat, yang mampu mengantar sang empunya pada derajat ulama. Artinya bahwa hakikat daripada orang-orang alim, hakikat daripada orang-orang yang berilmu, dialah mereka yang memiliki rasa khasyah kepada Allah Ta'ala. Dialah mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maka ketika kita bisa mengaji ilmu seperti halnya pada malam hari ini, kita betul-betul renungan daripada isi pengajian. Subhanallah, lalu tumbuh rasa khasyah dalam diri kita, yang mana khasyah itu, punten mbak pondok, punten ibu-ibu, subhanallah, takutnya bukan karena takut azab Allah semata, takutnya bukan karena takut neraka Allah semata, tapi khasyah itu ketakutan yang timbul daripada mahabbah, kecintaan, keagungan, kekaguman kepada Gusti Allah Ta'ala. Saking subhanallah kagumnya, saking mengetahui betapa maha besar, maha hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha berwibawanya Gusti Allah Ta'ala, timbul di dalam hatinya khasyah itu, takut. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka Ar-Rahib Al-Asfahani yang merupakan seorang pakar bahasa Al-Quran menjelaskan bahwa khasyah adalah rasa takut yang disertai penghormatan, pengagungan yang lahir dari pengetahuan tentang objek, yakni siapa yang ditakuti itu? Allah, Sang Rabbul Alamin. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Misalnya seperti ini ya, ada orang yang subhanallah umpama itu perilakunya buruk sekali, bejat sekali. Kita nggak mau dekat-dekat, kita menjaga perilaku kita di hadapan orang yang seperti itu. Kenapa? Takut diapa-apakan, takut terkena sifat buruknya. Subhanallah, maka ini bukan bagian daripada khasyah. Subhanallah, karena ketakutannya hanya karena menghindar agar jangan sampai mendapatkan keburukan dari yang ditakuti. Subhanallah. Tapi khasyah ini gambaran ringannya seperti ini. Ada seorang
yang sangat amat berwibawa, akhlaknya luhur, subhanallah, kedudukannya terhormat, perilakunya menjadi uswatun hasanah, ilmunya luas, subhanallah, kehadirannya menjadi cahaya bagi setiap orang yang hadir di sekitarnya. Artinya membuat suatu hal yang berujung pada kemanfaatan, kemaslahatan. Kita mengenal orang yang seperti itu, lalu kita menjaga akhlak, kita menjaga adab. Subhanallah, timbul rasa kehati-hatian dalam diri kita. Takut jangan sampai kita berbuat salah di depannya. Kenapa? Karena menjaga kedudukan agungnya, menjaga kehormatan yang ditakuti, karena memang orang tersebut layak dihormati, layak ditakuti, layak diagungkan karena kewibawaannya, karena kebaikannya. Ini gambaran daripada khasyah. Begitulah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama, seorang alim yang memiliki ilmu, yang mana ilmunya ini menjadikan dia lebih dekat dengan Allah Subhanallah, yang mana kedekatannya itu timbul atas dasar mahabbah, penghormatan, kecintaan, kerinduan, pengagungan, lalu timbul makna takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah khasyah. Subhanallah. Oleh karena itu, sang pakar bahasa Al-Quran menjelaskan bahwa khasyah adalah rasa takut yang disertai penghormatan. Karena begitu pahamnya, ini siapa zat yang ditakuti, begitu hebatnya, begitu maha besarnya. Pemahaman yang dimiliki oleh orang tersebut menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gambaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim disebutkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah." Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Lafadznya itu akhsya. Subhanallah, disertai dengan taukid la akhsyakum. Subhanallah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua, atqakum lah, dan yang paling bertakwa kepadanya. Maka ketakutan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan karena takut nerakanya Allah, bukan karena takut diadab oleh Allah. Ketakutannya lahir atas dasar pemahaman yang begitu luas, karena begitu hebatnya, begitu maha kuasanya, begitu maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Subhanallah. Lah itu gambaran yang disebutkan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian Imam Ibnu Athaillah Sakandari subhanallah berpesan kepada kita semua bahwa khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ah. Khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ah. Sebaik-baiknya ilmu adalah yang disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai lupa mbak-mbak kita mondok, subhanallah, bertahun-tahun kita rela meninggalkan rumah, meninggalkan sanak saudara, jauh daripada orang tua, dengan tujuan untuk menuntut ilmu, dengan tujuan untuk menghafal Al-Quran. Subhanallah, yang mana tujuan ini tidak lain tidak bukan karena kita berharap agar kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan yang spesial, dengan pandangan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tengoklah apa yang sudah kita raih dari perjalanan mondok ini. Subhanallah, pelajaran apa saja yang sudah kita pahami dari pesantren ini.
Subhanallah, seberapa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, dari hafalan Al-Quran yang kita miliki. Subhanallah, karena ini intinya. Kita menghafalkan Al-Quran, subhanallah, itu memang merupakan amalan yang begitu istimewa. Yang mana katakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyrafu ibadati ummati qiraatul Quran. Semulia-mulianya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikaruniakan, subhanallah, Al-Quran kepada diri kita. Kita mau menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, namun perlu diingat, yang menjadi tujuan adalah bukan hanya sekedar hafalan, tapi juga pengamalan dari apa yang kita hafal itu. Subhanallah, mafhum badani. Yang menjadi tujuan bukan hanya sekedar kita sudah hafal 1 juz, 10 juz, 20 juz, bahkan 30 juz, alhamdulillah, itu sudah baik sekali. Tapi itu bukan tujuan akhir. Subhanallah, masih ada tugas lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ketika ada hafalan-hafalan Al-Quran, ada ayat-ayat Allah yang tersimpan di hati, yang tersimpan di pikiran, yang sudah menyerap dalam badan kita. Karena alhamdulillah, siang malam, pagi sore kita selalu berusaha membaca Al-Quran, istiqomah dengan Al-Quran, maka insya Allah nur Quran akan masuk pada jiwa raga kita, yang mana harusnya kita menjadi lebih mudah untuk bisa menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih bersungguh-sungguh untuk menauladani kandungan daripada Al-Quran yang kita pelajari ini, Al-Quran yang kita hafal ini. Karena tujuan utama yang kita menghafalkan Al-Quran tidak lain tidak bukan agar kita punya khasyah kepada Allah. Hafalan kita, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita raih, ilmu yang kita pahami, tidak lain tidak bukan tujuannya agar kita punya khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Pun demikian juga ibu-ibu, subhanallah, alhamdulillah, jauh-jauh dari rumah kita menghadiri majlis ilmu, niat ngaji karena Allah Ta'ala, mendengarkan nasihat-nasihat ilahiyah, pesan-pesan ilahiyah. Subhanallah, tidak lain tidak bukan tujuannya apa? Agar kita juga punya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu 1 bab, 2 bab yang kita pelajari, jadikan ilmu ini menjadi pegangan kita, menjadi akar agar kita punya khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, semoga kita semua oleh Allah dengan barokahnya Quran dimudahkan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tergolong menjadi al-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, yang ilmunya menjadikan dia lebih takut, lebih dekat, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ahu. Sebaik-baiknya ilmu adalah yang disertai rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, saya teringat pesan daripada gurunda Walid Muhammad Husain Nawawi, Allah yarham. Subhanallah, ciri pengajian yang baik adalah seperti ini, kata beliau. Ketika kita hadir di majelis ilmu, subhanallah, lalu ketika kita pulang daripada majelis ilmu itu, timbul subhanallah rasa an-nadamah, ada penyesalan dalam diri. Ya Allah, saya kok seperti ini, saya kurang taat seperti ini. Ada tafakkur, ada perenungan. Ya Allah, iya, saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya Allah, iya, saya ingin bertaubat kepadamu ya Allah. Ketika pulang dari ngaji, kita paham ilmu-ilmu baru,
yang menjadikan kita itu semakin mampu berintrospeksi diri, bermuhasabah, niti-niti awak dewek. Subhanallah, ya Allah, iya, saya ini kurangnya ini, ibadahnya harusnya seperti ini. Ya Allah, saya kesalahannya ini, harusnya minta ampunnya seperti ini. Ya Allah, iya, saya ingin memperbaiki diri, menjadikan hati kita tambah lembut. Yang tadinya berangkat ngaji ada amarah, pulang ngaji amarah alhamdulillah reda, hilang secara perlahan. Tadinya subhanallah berangkat ngaji ada subhanallah iri, dengki, umpama subhanallah rasa tidak suka terhadap orang lain, pulang ngaji meredam semua itu perlahan. Allah hilangkan, subhanallah, iya ya, harusnya seperti ini, lebih adem hati kita. Iya, saya harusnya seperti ini. Jadi banyak merenung untuk diri sendiri. Maka insya Allah ini tanda bahwa pengajian yang seperti ini merupakan pengajian yang Allah ridhai, yang Allah sukai, yang Kanjeng Nabi Allahumma sholli alaihi harapkan, menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, lebih hati-hati dalam berperilaku, lebih giat dalam beribadah, lebih positif dalam berpandang. Subhanallah, ini insya Allah ilmu yang bermanfaat. Subhanallah, namun kata guru itu seperti ini, ketika kita pulang ngaji justru yang ada dendam, amarah, yang tadinya kita tidak ngerti kejelekan si A si B jadi ngerti. Subhanallah, karena dalam pengajiannya umpama ada adu domba, umpama ada ujaran kebencian, umpama ada subhanallah sesuatu yang menyebutkan keburukan-keburukan orang lain, sehingga kita harusnya pulang ngaji itu tafakur awak dewek. Ya Allah, saya harusnya seperti ini, jadi malah wong kuun kumkenen, wong kuun kumkenen, wong kuun kumkenen. Subhanallah, maka ini tanda, ini alamat subhanallah tidak barokah pengajiannya. Ketika pulang ngaji justru kita nggak suka sama si A, si B, si C, mendendam dan lain sebagainya. Ini subhanallah, maka ini nasihat daripada guru. Subhanallah, Allah yarham Walid Muhammad Hasan Nawawi. Semoga pengajian yang kita adakan di Ma'had Fatimiyah ini merupakan pengajian yang Allah ridhoi, pengajian yang Allah senangi, pengajian yang baginda Rasulullah Allahumma sholli alaihi harapkan. Kita ingin bisa mencontoh akhlak daripada guru-guru kita yang bersambung keilmuannya, sanadnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi disebutkan al-ulama'u warathatul anbiya'i. Para ulama yakni mereka orang-orang alim yang kealimannya menjadikan mereka semakin dekat dengan Tuhannya, memiliki khasyah. Maka itulah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Dalam hadis lain Kanjeng Nabi sallallahu alaihi juga bersabda bahwa para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta benda, tidak. Yang diwariskan adalah ilmu dan ketaatan. Oleh karena itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yang mana ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, subhanallah, bahwa al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Maka ketika kita bismillah, semoga kita tergolong, ya amin ya rabbal alamin. Meskipun mungkin secara nalar kita jauh daripada subhanallah makna ulama, tapi kita berharap kepada Allah dat yang maha dermawan, Allah yang kasihnya tanpa batas, Allah yang maghfirahnya tanpa batas. Kita semoga tergolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang bisa meneruskan warisan para nabi-nabi,
yang bisa meneruskan warisannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin, Allahumma ja'alna minhum bi barakatil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, subhanallah. Seorang penyair yang terpopuler dari negeri Persia, yakni Sa'di Syirazi, menyampaikan pandangannya yang indah, bahwa ia mengatakan bahwa seorang ulama atau seorang sufi ialah dia yang melayani manusia, yang berkhidmah kepada manusia, bukan yang hanya memilih mengasingkan diri dari hiruk-pikuk duniawi, dan bukan yang hanya duduk-duduk saja beriktikaf di masjid-masjid, bukan hanya itu, tapi yang berkhidmah, melayani para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka dulu Al-Fakir diajarkan, subhanallah, ingat sekali nasihat daripada almarhumah Umi Hajah Fatmah, subhanallah, semoga Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada beliau, amin ya Allah, bi barakatil Quran. Subhanallah, Umi pernah berpesan kepada saya, subhanallah, kumil, ketika mulang Quran, ketika ngaji Quran, ketika mengajarkan Al-Quran, subhanallah, diniati untuk bisa berkhidmah kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diniati mulang ngajinya, diniati ngajarnya untuk berkhidmah, mengabdi kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diniati untuk melayani kebutuhan rohani daripada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekemampuan kita. Subhanallah, kalau ada rezeki, ada duit, subhanallah, kita ingin berbagi dengan harta kita, dengan duit kita, umpama niatkan itu untuk berkhidmah kepada umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Ada fakir, miskin yang meminta bantuan, ada pengemis yang meminta bantuan, kasih sekemampuan kita. Punya 1000, punya 500 perak, punya 5.000, niatkan itu untuk berkhidmah kepada umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Subhanallah, untuk bisa membantu meringankan kebutuhan materinya umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi, meskipun itu subhanallah mungkin dalam nominal yang kecil, kemampuan kita apapun itu. Subhanallah, ini saya ingat sekali nasihat beliau. Subhanallah, niatkan itu berkhidmah karena kualitasnya beda sekali. Kita umpama, subhanallah, ini kata Umi saya, subhanallah, kalau mulang ngaji, istiqomah mulang ngaji, subhanallah, hanya diniati mulang ngaji, ya sudah, ukuran ganjarannya kita, diri kita yang awam ini. Tapi ketika kita mulang ngaji yang dipandang Kanjeng Nabinya, yang dipandang ini bukan anaknya si ibu ini, si bapak ini bukannya anak si A, si B, tapi ini umatnya Kanjeng Nabi. Ini umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi. Karena ukurannya umatnya Rasulullah, dibawa nama Rasulullah, maka ganjarannya, subhanallah, ganjaran yang sesuai dengan, subhanallah, apa yang kita sandarkan, yakni kepada baginda sallallahu alaihi. Mungkinkah Gusti Allah memberikan ganjaran yang murah ketika kita bawa di dalamnya itu nama sang kekasih terpilihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang menjadikan amal kita mahal, baginda Rasul sallallahu alaihi. Maka mbak-mbak ustazah ketika lagi ngajar, mulang ngaji, subhanallah, diniati khidmah kepada umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Mbak-mbak pengurus ikut menertibkan, mengurus pesantren, diniati khidmah kepada umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Dan semuanya apapun itu, subhanallah, ketika kita piket, nyapu, bersih-bersih, diniati, ya Allah, saya khidmah kepada bumi di mana umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi semangat dalam membaca Al-Quran, diniatkan itu.
Subhanallah. Ketika mendapatkan tugas dari pondok, subhanallah, untuk ini, untuk itu, niatnya khidmah kepada umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Niatnya khidmah kepada ilmunya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Niatnya khidmah kepada guru-guru kita. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka alhamdulillah, saya alhamdulillah fakir, tidak lupa ketika mau ngajar, ketika mau ngulang ngaji. Ya Allah, ini bukan amalan saya, ini saya niatnya khidmah kepada guru-guru yang mengajarkan. Subhanallah, saya niat khidmah untuk umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Khidmah itu apa? Melayani. Subhanallah. Sekemampuan kita ada ilmu dengan ilmu, kita ada harta dengan harta membantu, kita ada tenaga dengan tenaga. Apapun yang kita miliki, niati itu untuk kemaslahatan lah di sini nanti. Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas. Apa itu hadisnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya, yang paling banyak memberikan kemanfaatan bagi sesamanya. Dialah orang yang terbaik. Perspektif baginda Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana caranya memberikan kemanfaatan? Ya dengan kebaikan yang kita punya, yang kita miliki. Subhanallah, apapun itu, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Subhanallah, kita santri tidak lepas daripada ilmu dan lain sebagainya, maka jadikan ilmu ini niati perantara khidmah kepada umatnya Kanjeng Nabi, khidmah kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Ada harapan di dalam relung hati kita yang terdalam. Semoga kita tergolong warasatul anbiya, ini pewarisnya para nabi. Subhanallah, alangkah mulianya derajat, alangkah hebatnya status. Subhanallah, jika kita menyandang warasatul anbiya, waris para nabi. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah. Wa qad fazal muttaqun. Wa qad fazal muttaqun. Oleh karena itu, subhanallah, ini renungannya buat diri saya pribadi. Ini saya berbicara di depan, bukan berarti saya sudah bisa melakukan semuanya, belum. Subhanallah, boleh jadi subhanallah yang mendengarkan ini lebih bisa mempraktekkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat kemungkinan yang mendengarkan ini subhanallah daripada yang berbicara lebih taat, lebih tinggi, lebih mulia kedudukan di sisi Allah. Maka fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka jangan merasa diri itu paling baik, yang paling bersih, yang paling mulia, karena huwa a'lamu biman ittaqa. Gusti Allah yang tahu siapa hamba yang paling bertakwa di sisinya itu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ada ungkapan populer yang berbunyi seperti ini nasihatnya. Ini nasihatnya sedikit keras. Subhanallah, untuk kita-kita seorang santri yang belajar ilmu. Subhanallah, wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Subhanallah, seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan tersiksa sebelum para penyembah berhala. Ma'adzallah. Ini maksudnya itu apa ya? Kritikan pedas, nasihat keras. Subhanallah, bagi kita agar lebih berhati-hati. Subhanallah, siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, amal-amalnya tertolak, tak diterima. Subhanallah, karena ibadah itu butuh apa? Butuh ilmu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali Gusti Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Liya'budun, menyembah kepada Allah. Ini ada
caranya. Misal Gusti Allah memerintahkan waqimis shalah, dirikanlah salat. Kemudian kita tidak paham cara salat seperti apa. Bagaimana kita akan sempurna, akan dengan baik melaksanakan salat itu kalau nggak paham ilmunya? Maka ibadah, pengamalan butuh yang namanya ilmu. Subhanallah. Oleh karena itu dalam hadisnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi disabdakan bahwa man arada apa itu ya? Subhanallah. May yuridillahu, apa yang subhanallah, siapa yang oleh Allah dikehendaki kebaikan itu, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Subhanallah. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dialah orang yang akan Allah pahamkan perihal agama kepada dirinya. Karena yaitu subhanallah, kita ada di sini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan untuk ibadah kepada Allah. Dan ibadah butuh yang namanya ilmu. Subhanallah. Ibadah butuh yang namanya ilmu. Maka kunci awalnya, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan ia perihal agama. Karena dari sini tangga awalnya, ketika ia paham agama, betul-betul paham ya, artinya direnungi, diresapi, ditafakuri, dipelajari dan diamalkan, otomatis dia menjadi orang yang selalu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Ini subhanallah, dalam buku keluhuran Islam saya tuliskan ada karakteristik ulama. Subhanallah. Dalam nasaihud diniyah wal wasaya al-imaniyah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan indikator karakter ulama. Subhanallah. Bahwasanya di antara karakternya ulama, orang-orang yang alim, itu adalah sebagai berikut. Famin alamatil alim, dan tanda-tanda orang-orang alim, tanda-tanda orang alim, subhanallah, antara lain ayyakuna khashi'an mutawadi'an khaifan musyfiqan min khasyatillah. Subhanallah, pembawaannya tenang. Subhanallah, memiliki rasa takut kepada Allah tentu. Yang takutnya itu didasari atas dasar kekaguman, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutawadhi'an, rendah hati. Subhanallah, rendah hati, tidak sombong. Khaifan, subhanallah, selalu merasa takut kepada Allah. Kemudian apa lagi? Subhanallah, zahidan fid dunya, zuhud terhadap dunia. Artinya tidak hubbud dunia. Hubbud dunia ini sudah pernah saya bahas, bahwa bukan berarti kita dilarang untuk memiliki harta yang berlimpah. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan nikmat yang kita miliki untuk subhanallah umpama bersenang-senang. Subhanallah, seperti umpama kita membeli pakaian yang kita suka, kita merawat diri, skincarean dan lain sebagainya, umpama subhanallah, atau apapun itu subhanallah. Tidak. Hubbud dunia yang dilarang oleh Allah itu adalah kecintaan kita kepada dunia, yang mana kecintaan ini justru menjadikan kita lalai kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, lupa diri,
merendahkan orang lain yang ada di bawah kita. Kenikmatan yang kita miliki bukan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ada rezekinya bukan untuk subhanallah kebaikan kemaslahatan umpama, namun untuk bermaksiat kepada Allah lah ini subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka zahidan fid dunia, ciri orang alim itu dia zuhud terhadap dunia. Tidak ada kecintaan dalam hatinya atas dunia. Subhanallah. Tapi bukan berarti mereka nggak boleh memakai pakaian yang bagus, yang rapi, tidak. Subhanallah. Kita tahu Imam Malik radhiyallahu anhu itu beliau kalau ngajar hadis di masjidnya Nabi itu jubahnya Masya Allah luar biasa mewah, luar biasa mahal. Diniati untuk khidmah kepada kanjeng Nabi, khidmah kepada ilmu, mengagungkan kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Subhanallah. Ataupun punten subhanallah, kita tahu doanya subhanallah wali besar itu Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Subhanallah, ini seorang ulama besar, sufi agung. Subhanallah, beliau senantiasa doa seperti ini, Allahumma wassi' alayya rizki fi dunyaya wa la tahjubni biha an ukhraya. Allahumma ij'alhu fi aidina wa la taj'alhu fi qulubina. Ini doanya seorang alim besar, seorang sufi, kekasih Allah, wali besar. Namun doa Allahumma wassi' alayya rizki fi dunya, ya Allah luaskan subhanallah untukku rizki. Subhanallah, bukan berarti minta rezeki itu berarti kita hubbu dunia, tidak. Subhanallah, tapi coba kita hayati doa lanjutannya seperti apa? Allahumma wassi' alayya rizki fi dunyaya wa la tahjubni biha an ukhraya. Ini yang menjadi garis besarnya. Ya Allah, perluaslah rizki dunia untukku, namun jangan jadikan rizki itu menghalangiku dari akhiratku. Jangan menjadikan rizki itu hijab bagiku dari akhiratku. Artinya ketika ada rezeki diberikan oleh Allah duniawiyah, baik itu harta, pangkat, kedudukan, jabatan, apapun itu, subhanallah, itu semua bisa menjadikan dia menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Apa yang dia miliki digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, kemaslahatan, maka ini tidak tergolong menjadi orang yang hubbu dunya ini. Subhanallah. Allahumma ja'alhu fi aidina wa la taj'alhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu cukup berada di tanganku, jangan di hatiku. Subhanallah. Jadi boleh kita pingin, ya Allah, minta rezeki yang berlimpah, enggak apa-apa. Kita punya harta yang berlimpah, kita punya pakaian yang indah, subhanallah, kita punya subhanallah sandang pangan yang baik, enggak apa-apa. Jika itu diniati untuk syukur atas nikmat Allah, justru diperintahkan. Karena kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi dalam hadisnya itu, Gusti Allah senang ketika seorang hamba diberikan nikmat rezeki oleh Allah, lalu hamba tersebut memperlihatkan. Misal saya sering contohkan, kita biasanya umpama tiap hari itu makannya umpama subhanallah rujak biun, kerupuk sambal umpama, subhanallah enak nggih, enak banget kan, doyan sih kulo gandoyan sangat subhanallah. Tapi kan ada bosen nggih lamun tiap dina niku mawon subhanallah. Tapi karena berhubung dana mencukupinya untuk rujak biun mawon, ya wis disyukur dinikmati boten napa, alhamdulillah. Lah dilalahi Gusti Allah niku subhanallah umpama memberikan rezeki yang berlebih di hari Senin umpama, amin ya rabbal alamin. Sekarang hari Senin, ya Allah, amin ijabah kabeh. Subhanallah. Ning ATM subhanallah jangan 271 triliun tapi subhanallah, masya Allah tuh, masya Allah. Mugi-mugi Gusti Allah ngupai rezeki kang berlimpah ruah lagi barokah, berlimpah ruah lagi barokah.
yang kafafan, yang cukup. Subhanallah, Kanjeng Nabi doa yang cukup. Subhanallah, karena ada orang yang kebanyakan rezekiku malah hider, angel turu subhanallah. Ada orang yang subhanallah jadi Gusti Allah dipai kesulitan angel rezeki pusing, dipai kelebihan rezeki pusing, pengen nih priben sih. Subhanallah, makanya Kanjeng Nabi itu kalau doa itu, ya Allah berikan aku rezeki yang cukup, yang memang subhanallah, yang subhanallah yang cukup, yang memang sekiranya kita butuhkan untuk diri kita dan untuk kemaslahatan. Subhanallah, coba kita banyak orang subhanallah, saya sering mendengarkan cerita-ceritaan dari teman-teman itu subhanallah, apa namanya, dia masya Allah mewah kehidupannya, subhanallah, orang tuanya mewah dan lain sebagainya, tapi pengen tidur saja harus pakai obat tidur. Subhanallah, mobilnya berderet-deret, perusahaannya banyak bercabang-cabang di Indonesia, cuman ninja apa doanya subhanallah, kepingin bisa tilem subhanallah, supaya bisa tidur subhanallah, tak kengken maos waja'alna namakum subata, mohon diulang-ulang, waja'alna namakum subata. Subhanallah, subhanallah, itu kenapa? Itu masya Allah, apa yang dipusingkan? Ini harta berlimpah, bahasanya 7 turunan gak habis. Subhanallah, bingung ini subhanallah, saking harta subhanallah, harta bendanya ini, nanti kalau ini dicurangi seperti apa ya, nanti kalau karyawannya akhirat seperti apa ya, lu pusing angger-angger. Subhanallah, maka minta rezeki yang barokah, bukan hanya berlimpah, berlimpah amin ya Rabb, lagi barokah. Subhanallah, supaya ketika ada rezeki, ada kebaikan, tidak menjadikan kita pusing. Apa gunanya kita banyak rezeki tapi kita pusing terus, subhanallah, sakit terus, subhanallah, betul tidak? Pun demikian juga nggak boleh kita, ya wis kita pengen sabar mawon, kita pengen ngikuti jejak Imam Syafi'i yang zuhud banget tangguhnya, sabar ya Allah, sebutan apa-apa buatan disangoni mali, aduh sombong banget. Subhanallah, kok Gusti Allah ngobai, subhanallah, dikabul niku doa dada subhanallah, buatan gadah napa-napa, wah Rasulullah lah niki. Artinya seperti apa? Kita boleh meminta kebaikan-kebaikan perihal duniawi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta silahkan. Ya Allah rezeki yang berlimpah, ya Allah usaha yang lancar, ya Allah pakaian yang baik, ya Allah sandang pangan yang subhanallah yang layak. Subhanallah, enggak apa-apa diniati mensyukur nikmat Allah. Eman kita punya Gusti Allahnya maha besar, maha kuasa, kita ngirit-ngirit doa, eman subhanallah, minta doa yang banyak silahkan. Namun ingat subhanallah, tujuan kita minta ta'abbud, ibadah kepada Allah. Jadi kalau belum dikabul, jangan ngeresul, jangan mendek terus. Dan ketika dikabul, jadikan nikmat yang Allah berikan itu jadi perantara agar kita menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah. Kalau ada keutamaan duniawi perihal rezeki, apapun itu ya, pangkat, kedudukan, jabatan, apapun itu, subhanallah, jadikan itu semua ladang syukur kita kepada Allah, ladang kita untuk menimbun kemaslahatan, kebermanfaatan bagi hamba-hamba Allah yang lain ini, subhanallah. Maka zahidan fid dunya bukan berarti orang yang subhanallah nggak boleh punya dunia, boleh silahkan, tapi dunianya tidak dibawa sampai ke hati. Subhanallah, artinya duniawiyahnya tidak menjadikan dia lalai akan kewajibannya sebagai hamba kepada Tuhannya ini. Mafhumnya Mbak ya? Subhanallah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, ini saya bacakan dulu ya, kriteria orang yang alim dalam pandangan Allah ini seperti apa. Ini indikatornya disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ayakuna khashi'an mutawadi'an khaifan mushfiqan min khasyatillah zahidan fid dunya qani'an bil yasiri minha munfiqal fadila an hajatihi mimma fi yadihi nasihan li'ibadillah rahiman bihim amiran bil ma'rufi nahiyan 'anil munkar musari'an fil khairati mulaziman li'ibadati
ووقارا واسع الصدر لا متكبرا ولا طامعا في الناس ولا حريصا على الدنيا ولا جامعا للمال ولا مانعا له عن حقه ولا فظا ولا غليظا ولا مماريا ولا مخاصما ولا قاسيا ولا ضيق الصدر ولا مخاضعا ولا غشا ولا مقادما للأغنياء على الفقراء ولا مترددا إلى السلاطين وبالجملة فيكون متصفا بجميع ما يحثه عليه العلم ويأمره به من الأخلاق المحمودة والأعمال الصالحة مجانبا لكل ما ينهاه العلم عنه من الأخلاق والأعمال المذمومة. Artinya seperti ini, subhanallah, tanda-tanda orang alim antara lain pembawaannya tenang, rendah hati, selalu merasa takut kepada Allah, zuhud atas dunia, bersahajat nerimo, qanaah ya, suka sedekah, membimbing umat, menyayangi mereka, selalu mengajak pada kebaikan, menghindar kepada kemaksiatan, bersegera dalam kebaikan, tidak taswif, tidak menanti-nanti untuk melakukan hal baik, subhanallah. Senang beribadah, ibadahnya istadi watak muhsinin. Jadi perbuatan baiknya menjadi kesenangannya, ibadahnya senang, bukan lagi paksaan, bukan lagi harus dipaksa, tapi sudah menjadi qurratu'ain, senang ngaji hawa, senang buatan abot, subhanallah, sedekah senang hawa buatan abot, gawe bagus seneng hawa buatan abot. Niki di antara ciri orang alim. Allahumma ja'alna minhum. La haula wala quwata illa billah. Kemudian apa lagi? Subhanallah, lapang dada, buatan wangkot, subhanallah, lembut hatinya, buatan kasar, subhanallah. Dalam arti apa ya lembut hati itu? Jadi subhanallah, mudah pemaaf, mudah legowo, mudah tersentuh oleh nasihat-nasihat ilahiyah, mudah berbelas kasih kepada sesama. Ini di antara ciri lembut hati. Kemudian tidak sombong, tidak berharap pada pemberian orang, tidak tamak kepada manusia, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Kemudian tidak ambisi kepada kemegahan dan jabatan, subhanallah, tidak suka menumpuk-numpuk harta, tidak keras hati, tidak kasar, tidak suka pamer, tidak memusuhi dan tidak membenci orang lain, tidak picik, tidak menipu, tidak licik, tidak mendahulukan orang kaya daripada orang miskin. Sama, kaya miskin dihormati, kuat lemah dihargai. Ini subhanallah. Tidak kepada orang kaya kita masya Allah serese langkau atas subhanallah. Kepada yang fukara judes beli ketulungan. Tidak seperti itu, subhanallah. Kepada orang kaya kita senyumi, orang fakir kita senyumi, orang kaya kita sambut, yang tidak mampu kita sambut. Ini ciri daripada orang berilmu, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Dan tidak sering-sering mengunjungi pejabat pemerintahan. Artinya guna, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Kemudian singkatnya adalah ulama adalah orang-orang yang berpengetahuan luas dan mendalam, yang ilmunya itu mengantarkannya kepada khasyatullah, berbudi pekerti luhur, beramal salih, dan menghindari akhlak dan amal yang tercela. Ini ya Allah, kalau kita alhamdulillah nakumir, kalau gadah sedanten, masya Allah, berarti ulama ibu-ibu, subhanallah. Kalau gadah nih sifatnya, alhamdulillah, tapi nembe separuh, alhamdulillah setengah ulama, alhamdulillah, masya Allah, amin. Setengah ulama juga masya Allah loh. OTW ulama betulan, ulama tulen, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, betul apa kan orang berproses. Lamun jari Quran sih la tarkabunna tabaqan an tabaq. Jadi bertingkat-tingkat, berproses. Orang itu enggak ujug-ujug. Kita dilahirkan enggak ujug-ujug langsung dewasa. Betul tidak? Dari bayi, balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, dan lain sebagainya. Ini kan berproses toh. Subhanallah, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah
saya tadi kayaknya ini saya punya ini, alhamdulillah, syukran Gusti Allah. Ya Allah, semoga diistiqomahkan, dan ya Allah yang belum semoga dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Terus seperti itu. Subhanallah, orang yang cerdas adalah orang yang tidak berputus asa atas rahmat Allah. Makanya itu langgengkan nggih Mbak, ibu-ibu, subhanallah, doa la haula wala quwata illa billah, doa Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa, dan ulas asihmu lebih aku harap daripada amalku ini. Subhanallah, kalau kita merasa orang yang jelek, Gusti Allah zat yang maha baik. Kalau kita merasa orang yang berdosa, Gusti Allah zat yang maha pengampun. Kalau kita merasa orang yang lemah, yang awam, Gusti Allah zat yang maha kuat. Maka minta kepada Allah, dekati Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, ini diantara cirinya, subhanallah ya mbak-mbak pondok ya, ini masya Allah kita mengambil ibrah ya, pelajaran daripada para ulama, para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saya cantumkan di keluhuran Islam itu. Subhanallah, di subbab saya beri judul kerendahan hati Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Subhanallah, ada kisah menarik dari seorang maestro sufi. Ini maestro sufi, guru besarnya sufi, yang bergelar Sultanul Arifin, Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Subhanallah, beliau yang menduduki maqam Qutbul Mukasyafah. Pencapaian tasawufnya diakui oleh Imam Abu Qasim Al-Junaidi. Subhanallah, sebagaimana dituturkan oleh Al-Hujwiri dalam Kashful Mahjub, bahwasanya Abu Yazid ini di antara kita berada pada tingkat yang sama seperti Jibril di antara para malaikatnya. Artinya Sultanul Arifin, sultannya orang-orang yang bermakrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang agung, ilmunya luar biasa. Subhanallah, gak usah kita ragukan lagi kredibilitasnya, kualitasnya, kedudukannya. Subhanallah. Namun kedudukan yang begitu agung yang disandang oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini, subhanallah, tidak menjadikan beliau itu subhanallah orang yang subhanallah sombong dan lain sebagainya. Ya, kalau sombongnya tidak jadi Sultanul Arifin ya, subhanallah. Tapi inilah contoh di antara kedudukan yang begitu agung yang telah dimilikinya. Namun rasa jiwa raganya seperti apa orang yang agung seperti ini? Itulah ini gambarannya. Dikisahkan dalam kitab Riyadhun Nafs karya Syekh Hakim At-Tirmidzi, bahwa pada suatu hari Syekh Abu Yazid Al-Bustami mendapat ilmu berharga dari seekor anjing. Subhanallah, seekor anjing yang masya Allah kadang kita anggap ini hewan yang subhanallah najis, subhanallah hewan yang hina, subhanallah. Tapi seorang ulama agung justru mengambil pelajaran dari seekor anjing ini. Subhanallah. Seperti biasanya bahwa Syekh Abu Yazid suka berjalan sendiri di malam hari. Lalu beliau melihat seekor anjing yang berjalan ke arahnya dan menghampirinya. Maka saat anjing itu berada dekat di sisi Syekh, secara spontan Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini mengangkat jubahnya karena khawatir tersentuh anjing yang katanya najis itu. Spontan ada anjing mendekati, kemudian spontan langsung menarik jubahnya agar jangan tersentuh oleh anjing ini. Subhanallah. Maka melihat reaksi Syekh yang demikian, si anjing berhenti dan terus memandangnya. Dengan izin Allah, Syekh Abu Yazid Al-Bustami mendengar anjing itu berkata, "Yo, ini wali." Subhanallah, Allah berikan subhanallah karamah
yang tidak diberikan oleh selain daripada para wali. Subhanallah, di antaranya mampu mendengarkan bahasa selain daripada bahasa manusia. Subhanallah. Maka Syekh Abu Yazid ini mendengar anjing itu berkata padanya, tubuhku kering dan tidak akan menyebabkan najis padamu. Kalaupun engkau merasa terkena najis, maka engkau cukup membasuh 7 kali dengan air dan tanah. Dengan demikian najis di tubuhmu akan hilang. Tapi jika engkau mengangkat jubahmu karena menganggap dirimu lebih mulia, lalu menganggapku anjing yang hina, maka ketahuilah bahwa najis yang menempel di hatimu tidak akan bersih, tidak akan suci, walaupun engkau membasuhnya dengan 7 samudra. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Maka mendengar itu beliau pun kaget sedemikian rupa dan segera meminta maaf kepada anjing tersebut. Ini anjing yang kita anggap rendah, yang kita anggap najis, yang kita anggap kadang hina, ini yang diciptakan Allah. Maka seorang bijak lestari lainnya mengatakan, jangan rendahkan siapapun dan apapun, karena yang menciptakan siapapun itu dan apapun itu Allah. Allah menciptakannya bukan untuk direndahkan. Subhanallah. Walikulli dzi haqqin haqqun. Setiap sesuatu itu punya haknya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka ketika Syekh Abu Yazid mendengarkan anjing itu berkata seperti itu, maka subhanallah, sebagai tanda permohonan maafnya yang tulus, Syekh mengajak anjing itu berjalan bersama-sama dan menawarkan diri menjadi sahabatnya. Ini orang yang betul paham. Subhanallah. Maka anjing itu menolak sembari berkata, engkau tidak patut berjalan denganku, karena mereka yang memuliakanmu akan mencemooh dan melempari aku dengan batu. Aku tidak tahu mengapa mereka menganggapku hina, padahal aku berserah diri pada Sang Pencipta. Dan aku ini dicipta oleh Sang Pencipta, yakni Allah Ta'ala. Subhanallah, lihatlah aku tidak membawa sebuah tulang pun, sementara engkau masih menyimpan sekarung gandum. Subhanallah, artinya anjing ini yang dianggap hina gak takut atas rezeki yang Allah beri. Dia cukup membawa 1 tulang. Subhanallah, betul tidak? Cukup. Subhanallah, tidak memikirkan kadang kita umpama subhanallah nanti bulan depannya seperti apa ya, padahal ATM-nya masih penuh. Tahun depannya seperti apa ya, subhanallah. Ya enggak apa, ini wajar manusiawi, tapi ini ada sindiran. Subhanallah, yang mana sindiran ini telah subhanallah dialami oleh seorang wali besar, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dari seekor anjing, seekor asu. Kamu menganggap dirimu mulia, namun kamu masih kadang subhanallah meragukan rezeki yang akan Allah beri. Besoknya nanti makannya apa ya, dari mana ya. Ya ini pikiran wajar kita manusiawi, tapi yakinlah janji Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun di bumi ini kecuali Allah beri rezeki. Kalau dalam tafsir Al-Misbah, Prof. Quraisy Shihab menafsirkan dabbah ini bukan hanya binatang, tapi setiap yang bergerak. Artinya tidak ada setiap yang bergerak di semesta ini melainkan Allah beri rezekinya. Semut itu subhanallah nemu saja makanannya, betul tidak? Kita yang beli kuenya, betul tidak? Kita yang beli es manisnya, temu-temu di semuti baik, rezekinya enggak? Semut juga, ya rezeki Allah dengan caranya. Artinya Allah akan beri rezeki kepada setiap makhluknya dengan cara Allah. Apalagi kepada manusia, apalagi yang beriman, apalagi yang taat. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka Maulana Jalaluddin Rumi berkata, subhanallah, ar-rajulu la yakunu 'aliman bisababil jubbati wal 'imamati dzalik. Subhanallah, keulamaan seseorang, keilmuan yang dimiliki oleh seseorang tidak ditentukan oleh pakaian jubah dan sorbannya. Tidak serta-merta
Ada orang yang subhanallah pakai jubah, pakai gamis, kemudian ia langsung berstatuskan ulama. Nanti dulu, lihat dulu seperti apa ilmunya, seperti apa budi pekertinya, bagaimana ibadahnya ini. Subhanallah. Kenapa seperti itu? Annal alimiyata fadilatun fi dhatihi wa la yughayyiru min al-amri syai'an an yartadi sahibuha qaba'an aw 'aba'ah. Subhanallah. Karena sungguhnya kemuliaan itu ada di dalam dirinya. Kemuliaan itu ada di dalam dirinya. Ia tidak bisa berubah menjadi ulama hanya dengan memakai jubah ataupun baju yang lusuh, tanda kezuhudan. Keistimewaan, kemuliaan yang dimiliki seseorang bukan dinilai dari merek bajunya. Yang menjadikan mahal pribadi seseorang bukan dilihat dari apa yang digunakannya, tapi bagaimana jiwa raganya itu, bagaimana perilakunya, bagaimana etikanya, bagaimana kebersihan hatinya, ini yang menjadikan dia mahal. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Kita tahu juga Imam Ghazali, sang hujjatul Islam, seorang figur ilmuwan sufi yang agung. Ilmuwan sufi yang agung. Subhanallah. Maestro para bijak bestari, guru besarnya para ahli ma'rifat billah, dan seorang filsuf. Subhanallah. Ia bergelar Hujjatul Islam, Qutbul Ilmi, Zainuddin, dan lain sebagainya. Yang mana dalam ru'yahnya Imam Abu Hasan Asy-Syadhili disebutkan bahwa Imam Ghazali merupakan sosok ulama yang dibanggakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi di hadapan para nabi, khususnya Nabi Musa sang kalimullah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Imam Ghazali menghabiskan waktunya untuk menghatamkan Quran, berada di majlis para sufi, mengajar, melanggengkan salat, puasa, dan ibadah yang lainnya. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Namun dengan segala kemuliaan dan kebaikan yang ada pada dirinya itu, Al-Ghazali dalam kesendiriannya bermunajat kepada Allah seakan-akan ia orang yang paling berdosa di hadapan Sang Pencipta. Imam Ghazali yang begitu agung kedudukannya, baik dalam pandangan Allah maupun pandangan manusia. Subhanallah. Namun dalam kesendiriannya di tengah malam, dalam munajatnya, beliau subhanallah bersenandung seperti ini. Ilahi abdukal abiku raja'a ila babik, abdukal asi raja'a ila suh, abdukal mudhnibun ataka bil udhri fa'fu anni bijudika wa taqabbalni bifadlika wanzur ilayya birahmatika ya Allah, ighfir li ma salafa minadh dhunub wa'asimni fima baqiya minal ajali fa innal khaira kulluhu biyadika wa anta bina ra'ufur rahim ya mujalli 'adhaimil umur ya muntahiya himmatil mahmumin ya man idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini munajat Imam Ghazali. Ilahi, duhai Tuhanku, abdukal abiku raja'a ila babik, inilah hambamu yang tersesat telah kembali di hadapan pintumu ya Allah. Ini seorang alim besar, seorang sufi yang kedudukannya terhormat di mata Tuhan maupun mata makhluknya. Abdukal asi raja'a ila sah, inilah seorang hamba yang berlumuran dosa kini kembali ke jalan kebenaran. Abdukal mudhnibu ataka bil udhri fa'fu anni, hambamu yang berdosa datang menghadap kepadamu, mohon ampunanmu, ampunilah aku ya Allah. Fa'fu anni bijudika wa taqabbalni bifadlika, ampunilah aku dengan kemurahanmu dan terimalah aku dengan karuniamu.
Wanzur ilayya birahmatika ya Allah. Pandanglah aku dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ighfirli ma salafa minadz dzunub. Ampuni dosa-dosaku yang telah lalu. Wa'asimni fima baqiya minal ajal. Lindungi aku di sisa hidupku. Fa innal khaira kulluhu biyadika. Sungguh segala kebaikan itu seluruhnya berada padamu. Wa anta bina raufun rahim. Engkau bagi kami adalah maha pemurah lagi maha pengasih. Ya mujalli ya azaimil umur. Duhai engkau yang memperlihatkan kebesaran. Ya muntahiya himmatil mahmumin. Duhai engkau yang menjadi tujuan. Ya man idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Duhai engkau yang apabila menghendaki suatu hal cukup berfirmanlah jadilah, maka jadilah ia ini. Subhanallah, ini Mbak Pondok kalau doa ini didalamkan bagus sekali. Subhanallah, Masya Allah. Ini doanya Imam Ghazali. Beliau orang yang agung di sisi Allah, luar biasa kedudukannya di sisi Allah, bahkan dipuji oleh Kanjeng Nabi yang dalam ru'yah Syekh Abu Asyadili itu disebutkan. Subhanallah. Namun ketika menyendiri, berkhulwah, bermunajat kepada Tuhannya, seakan-akan dia adalah orang yang paling berdosa. Ini gambaran orang-orang yang betul-betul alim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Namun subhanallah, kita ini ya subhanallah kadang punya sedikit ilmu. Subhanallah, baru seberapa sudah banyak ujubnya, takaburnya ya Allah. Semoga Allah ampuni kita semua, khususnya al-fakir ya Allah. Maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja'u indana min a'malina. Maka tidaklah layak, tidaklah pantas jika ada seorang alim subhanallah lalu perilakunya tidak bisa menunjukkan, mencerminkan nilai-nilai kealimannya. Tadi seorang alim orang yang sangat tawadhu, maka tidak pantas untuk menyombongkan diri. Orang yang penuh dengan rahmah, ulas asih, maka tidak pantas jika ada orang yang mengaku kedudukannya tinggi, pangkatnya mulia, mudah mencaci, mudah mencerca, mudah mengklaim buruk orang lain. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dan Imam Ghazali juga punya doa yang sangat istimewa. Subhanallah, yang mana doa ini disebutkan oleh para ahli arifin doa yang menakjubkan, yang mana siapapun yang melanggengkan membaca doa ini, kata Imam Ghazali, subhanallah, tentunya karena Allah Ta'ala, maka Gusti Allah akan mencukupkannya dari para makhluknya, serta akan menurunkan rezeki kepadanya dari jalan yang tiada terduga-duga, min haitsu la yahtasib rezekinya. Apa doanya itu? Allahumma ya Ghaniyu, ya Hamidu, ya Mubadi'u, ya Mu'idu, ya Rahimu, ya Wadudu, aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Ini bagus sekali doanya yang sudah dites oleh para kalangan ahli arifin, ahli ma'rifatillah. Allahumma ya Ghaniyu, ya Allah zat yang maha kaya, ya Hamidu, zat yang maha terpuji, ya Mubadi'u, zat yang maha mengawali, ya Mu'idu, zat yang maha mengembalikan, ya Rahimu, zat yang maha pemurah, ya Wadudu, zat yang maha pengasih, aghnini bihalalika an haramik. Cukupkan aku ya Allah dengan perkara halalmu dari perkara harammu. Wa bi fadlika amman siwak, dan cukupkan aku ya Allah dengan karuniamu dari siapapun selainmu. Ini doa bagus sekali. Ini sudah saya tuliskan dalam buku Keluhuran Islam halaman 117. Jadi ibu-ibu kalau yang punya bukunya boleh subhanallah dilihat 117. Boleh silakan, ini didawamkan bagus sekali. Allahumma ya Ghaniyu, ya Hamidu, ya Mubadi'u, ya Mu'idu, ya Rahim, ya Wadudu, aghnini bihalalika an haramika bifadlika amman siwak.
La haula wala quwata illa billah. Ini subhanallah, ini gambaran daripada subhanallah orang-orang yang begitu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini subhanallah harusnya bisa merenungi syair indah daripada syair Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah menggubah syair indah yang begitu menyentuh hati. Apa syairnya? Uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man bida'atuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah wa akrahu man yudhi'u al-'umra lahwa walau kuntum ra'an jamal ida'ah. Uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang salih meskipun aku bukan termasuk di antara mereka. Ini menggambarkan betapa tawadhu'nya Imam Syafi'i. Beliau orang yang agung dari sisi keilmuan, dari sisi kesufiannya, subhanallah. Tapi dengan tawadhu'nya berdoa menyandukan syair uhibbus salihina wa lastu minhum. Aku mencintai orang-orang salih meskipun aku bukan termasuk bagian dari mereka. Subhanallah, ini gambaran hakikat daripada orang-orang yang betul berilmu, gambaran daripada orang-orang yang betul memahami Al-Quran, memahami sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gambaran daripada kekasih Allah. Semakin luas ilmunya, semakin agung pemahamannya atas rububiyah, subhanallah, maka semakin besar welas asihnya, semakin indah akhlaknya, semakin bersih hatinya. Uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang salih meskipun aku bukan termasuk di antara mereka. Semoga bersama mereka aku bisa mendapatkan syafaatnya kelak. Allahumma ja'alna minhum. Kita cinta guru-guru kita yang soleh, kita cinta para ulama, kita cinta para wali-wali. Ya Allah, meskipun kita belum tergolong menjadi bagian daripada mereka, tapi semoga bersama mereka kita meraih syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Karena kecintaan ini akan mengantarkan kita kepada yang dicinta. Anta ma'a man ahbabta, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cinta. Maka mulai sekarang perhatikan siapa yang layak dan pantas untuk kita cinta. Karena yang kita cinta ini yang akan membersamai kita nanti di hari keabadian. Subhanallah. Semoga kita semua dikumpulkan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pecinta, beserta para pewarisnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian apalagi syairnya? Wa akrahu man bida'atuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Aku membenci para pelaku maksiat meskipun aku tak berbeda dengan mereka. Subhanallah, kita enggak suka, harus enggak suka dengan perilaku kemaksiatan. Jangan enggak suka sama orangnya, enggak suka sama perilaku enggak benarnya ini. Subhanallah. Karena kalau nggak suka sama orangnya sudah benar pun tetap nggak suka. Subhanallah. Tapi kalau nggak suka sama perilaku buruknya, orangnya taubat, mandek, berbenah diri, maka mandek juga ketidaksukaan kita ini yang diperintahkan. Maka kata Kanjeng Nabi, cintailah suatu karena Allah, bencilah suatu karena Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Wa akrahu man bida'atuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Aku membenci para pelaku maksiat meskipun aku tak berbeda dengan mereka, ya Allah. Subhanallah. Maka kita ini juga menjadi renungan. Kalau kita subhanallah mulai ada sedikit subhanallah rasa umpama ujub, takabur dalam diri, kita lebih mulia, lebih indah, lebih sahih daripada orang ini, orang itu. Subhanallah, dia sih masih berlaku seperti ini, meninggalkan kewajiban, berlaku buruk. Ingat, kita pun belum berlepas dari perilaku buruk, gak berbeda dengan mereka.
keuntungannya adalah, kebaikannya adalah kita ditolong oleh Allah dengan hidayah Allah, ismah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terhindar daripada maksiat, ini karena bentuk ulas asih Allah. Kalau kita mampu mengerjakan kebaikan, bentuk ulas asih Allah ini, subhanallah. Wa qarahu man yudhi'ul amra lahwa walau kuntum ra'an jamal idha'ah. Aku membenci orang yang membuang-buang usianya dalam kesia-siaan, ya Allah, walaupun aku sendiri adalah orang yang banyak menyia-nyiakan usia. Subhanallah, ini renungannya Mbak ya. Mari perbaiki diri, subhanallah. Maka kata Syekh Syamsuddin At-Tabrizi, saya ini mengutip dari bukunya Buya Husain Muhammad yang berjudul Hikamul Hukama'i wal Falasifah, kebijaksanaan para subhanallah bijak bestari dan para filsuf, subhanallah. Syekh Syamsuddin At-Tabrizi yang merupakan guru Ar-Rumi berkata, jalis jamilar roh, temanilah pemilik roh yang indah. Asa an tusibaka adwa min jamalih, semoga kau ketularan keindahannya. Maka kita diperintahkan wa kunu ma'as sadiqin, kata Quran, bersamalah dengan orang-orang yang sidik, orang-orang yang salih, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, karena kita akan terbawa-bawa dengan kesalihannya itu. Bak kita memasuki toko minyak wangi, kita nggak pakai minyak wangi, kita baru masuk ke dalam ruangan toko minyak wangi, kita mendapatkan juga harum wanginya, betul tidak? Meskipun kita nggak pakai minyak wangi ini, barokahnya berkumpul dengan orang-orang solih. Kita belum solih, tapi ketika kita berkumpul dengan orang solih, Allah jadikan kita akan menjadi orang solih dengan keberkahan orang-orang solih ini. Tapi punten, kita sudah wangi, subhanallah, bersih, subhanallah, kita masuk ke tempat pembuangan sampah, bau apeknya, bau busuknya, gak enaknya, seakan-akan itu keluar daripada badan kita, betul tidak? Padahal kita bersih karena kita berada di lingkungan yang keliru, itu gambarannya. Maka kata Syekh Syamsuddin, jalis jamilar roh, temanilah pemilik roh yang indah, semoga kau ketularan keindahannya. Asa tusibaka adwa min jamalih, semoga oleh Allah Ta'ala kita dikumpulkan selalu bersama orang-orang yang Allah cintai, bersama orang-orang yang subhanallah Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita bersama orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah ridhoi, maka kita akan ketempelan, keluberan keriduan Allah, kecintaan Allah kepada orang itu meluber kepada diri kita semua. Maka kata Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allahumma ij'alna minhum, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bijahi sayyidina Muhammad sallallahu, Allahumma shalli 'alaihi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.